Kalau dengar kata peringatan Hari Kartini, setahun satu kali, hal pertama yang langsung cetik gitu terpikir di Ibu itu apa? Semangat Kartini adalah lentera hidup kita ya Mbak. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam, gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa awan. Semakin kritis bahwa saya memilih seseorang karena dia akan duduk sebagai wakil saya. Ketika dia akan duduk sebagai wakil saya, berarti dia merepresentasi saya. Ketika dia merepresentasi saya, berarti itu gambaran saya. Jadi ya jangan pilih orang yang bukan gambaran saya. I Iya. am woman gitu kan. I am fearless, I am sexy, I am divine gitu. Jadi itu dia menggambarkan bahwa dirinya itu independen banget. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah selalu setia di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Episode hari ini spesial, digambarkan pura-puranya hostnya juga berusaha menyesuaikan dengan suasana yang lagi dirayakan saat ini, yaitu nuansa Hari Kartini. Terlihat pakainya Kartini apa? Nah, ini basic banget soalnya kebetulan juga biarpun Hari Kartini boleh dirayakan dengan semangat perempuan dari daerah manapun juga, cuma kebetulan ya riwayatnya ya suku Jawa, jadi ya tidak ada salahnya dengan bangga menggunakan attire khusus Jawa, pas juga yang asalnya dari era Kartini juga berasal dari kesukuan dan juga pakaiannya juga rada mirip-mirip, jadi kegambar banget ya ini merayakan Hari Kartini. Edisi spesial Kartini bersama saya Reni, dan kita sudah punya tamu spesial yang sudah hadir di studio podcast KPRI, sudah meluangkan waktunya di antara padatnya kesibukan yang sedang beliau jalani. Kita sambut bareng Ibu. Selamat pagi Bu Betty. Halo Mbak, Halo pagi Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar sehat ya Ibu? Alhamdulillah Senang sehat. banget lihatnya. Kita bisa menyapa lagi teman pemilih dan Ibu Betty, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memimpin divisi data dan informasi. Yes. Ibu, kalau dengar kata peringatan Hari Kartini, setahun satu kali, hal pertama yang langsung cetik gitu terpikir di Ibu itu apa? Habis gelap terbitlah terang. Pendidikan kayaknya Mbak. Pendidikan. Bahwa pendidikan juga penting buat semua perempuan di Indonesia. Penting sekali, dan Yes. hal ini dimaknai dengan sadar oleh perempuan-perempuan Indonesia, dan sepertinya semakin banyak jumlah. Betul. Dan bentuk kesadarannya juga semakin meningkat dan beragam ya Ibu. Terkhusus ke saya juga. Ke Ibu juga. Betul. Bagaimana Ibu memaknainya dari diri Ibu sendiri? Pendidikan itu kan bukan hanya soal hard skills, tapi pendidikan juga terkait dengan soft skills. Jadi semua perempuan di Indonesia tidak hanya harus punya hard skills yang kita dapat dari jenjang pendidikan, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kampus, S1, S2, S3 mungkin. Tapi juga kita harus punya soft skills, kecakapan diri, dari cara bicara, kepemimpinan, menulis, berenang mungkin, Merenang, nyetir, masuk ya, juga ya Ibu itu ya? termasuk soft skills. Jadi mungkin bermain alat musik, mungkin dari beberapa soft skills yang kita punyai dalam kecakapan hidup, perempuan juga harus bisa. Jadi dari sisi pendidikan, hard skills dan soft skills terinspirasi dari Ibu Kartini. Mungkin tidak di saya semuanya kita dapatkan, tapi di keturunan kita sekarang kita paparkan agar mereka bisa lebih baik daripada kita. Wow. Jadi kalau menurut Ibu Betty, hard skill dan soft skill dua-duanya itu harus sejalan, sama-sama penting ya Ibu? Harus punya. Kita harus punya, harus kita didik, tidak hanya ke kita, tapi juga pada generasi turunan kita. Kita harus punya hard skill saja penting ya, dan itu juga mudah-mudahan kita beruntung
anak-anak kita beruntung, Ya, perempuan-perempuan Indonesia beruntung punya jenjang pendidikan yang baik begitu, tapi juga beruntung punya soft skills yang baik pula. iya betul. Kalau semakin kesini itu kita kayak semakin disadarkan gitu Ibu Betty bahwa bisa mendapat pendidikan tertinggi, baik itu dalam sisi hard skill seperti Ibu sampaikan, pendidikan formal berjenjang, itu juga privilege ya Ibu? Ya karena di hard skill tuh kita membentuk pola pikir agar bisa berpikir runut, agar bisa berpikir logis, kritis, begitu ya Mbak. Jadi apapun pilihan jurusan yang kita ambil sesuai dengan minat kita, sesungguhnya kan itu membentuk pola pikir. Sebagaimana yang kita pelajari dasar-dasar logika, semua kampus mengajarkan itu sebenarnya mengajarkan bagaimana cara kita mencari solusi dari beberapa persoalan yang kita hadapi. Dari setiap jurusan kan itu yang kita dapatkan ya. Jadi mencari solusi itulah yang kemudian kita latih terus-menerus. Yang namanya mendidik kan nggak hari itu kita dapatkan. Tapi kita belajar step by stepnya kayak apa, menganalisanya pakai metode apa, pisau analisa apa, teorinya apa gitu ya, tergantung dari jurusan yang kita ambil. Jadi sebenarnya ya pendidikan itu melatih, ada ekosistem yang kita pilih begitu ya, kampusnya yang mana, Iya. lalu kemudian kita bertemu dengan siapa, dengan ekosistem dosennya, pendidikannya seperti apa, organisasi intern kampus, eksternal kampus. Ya menurut saya kita beruntung mendapatkan situasi seperti itu dan kita berharap dalam ekosistem negara semua anak bangsa mendapatkan kesempatan yang sama untuk itu. Amin, amin. Betapa senangnya jika semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama, Ibu ya. Ya, Dengan kesempatan yang sama, jadinya tinggal semangatnya masing-masing untuk bisa menuntaskan dan mencapai ilmu yang tertinggi masing-masing ya, Ibu. ya. Jadi sebenarnya semangat Kartini adalah lentera hidup kita ya Mbak, bahwa akses pendidikan tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Tidak hanya untuk perkotaan, tapi juga untuk seluruh pelosok sampai dengan desa-desa, kampung-kampung, subdistrik begitu, sehingga mereka juga terakses melihat dunia. Karena dari pendidikan kita bisa melihat dunia dari kacamata yang berbeda. Betul sekali. Pasti teman pemilih juga semua sepakat dengan yang disampaikan oleh Ibu Betty tadi. Gimana teman pemilih sendiri melihat bahkan sampai sejauh ini nih udah 2026 bagaimana perempuan-perempuan Indonesia khususnya memiliki banyak sekali akses dan juga keterbukaan kesempatan untuk bisa mengenyam melihat dunia tadi seperti yang Betul. disampaikan Bu Betty lewat pendidikan yang enyam gitu ceritanya. Ibu kalau bicara kesempatan terhadap perempuan dan ternyata nih di 2026 ini setelah kita melewati proses dan juga hasilnya juga sudah ada pemilu 2024 serta pilkada 2024, bagaimana kalau menurut Ibu Betty sendiri memandang perempuan dalam circle atau dalam kancah kehidupan demokrasi saat ini nih Ibu? Demokrasi dalam dunia yang luas tentu kita bisa lihat ya dari sisi politik, sosial, budaya bisa kita lihat. Tapi kalau kita persempit dari sisi kepemiluan dan pilkada, ini mungkin dalam ranah kita ya Mbak Reni, dalam situasi pemilu, saya punya datanya Mbak Reni. Kalau dari data daftar pemilih tetap kita di pemilu 2024, dari sisi jumlah pemilih, sebenarnya pemilih perempuan itu lebih banyak sedikit. Sebenarnya sama rata nih, hampir seimbang laki-laki dan perempuan. Pemilu 2024 laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Perempuan itu 50,1%. Jadi hampir 50-50 itu adalah laki-laki dan perempuan. Perempuan naik 0,1%, 50,1% itu perempuan. Ketika pemilu itu, ketika pilkada dia 50,09%. Jadi hampir sama antara pemilu dan pilkada Mbak Reni. Nah kalau untuk ketika pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan, kita bisa lihat angkanya ternyata persentase pengguna hak pilih, perempuan pengguna hak pilih lebih banyak, jauh lebih banyak pada laki-laki. Pengguna hak pilih. Perempuan 84,68% dari DPT-nya, laki-lakinya 80,08%.
Jadi pengguna dari DPT itu lebih banyak. Nah, pesertanya sendiri pileg perempuan ternyata lebih sedikit perempuan daripada laki-laki. Pileg DPR pesertanya 37,07%, DPRD provinsi 36,07%, DPRD kabupaten kota 36,93%, DPD 19,88%. Oh, wow. Jadi angkanya beragam. Rata-rata kalau untuk DPR di atas 30% semuanya, DPD 19,88%. Untuk calon kepala daerah perempuan, calon gubernur lebih sedikit lagi, 7,77% calon gubernur, calon wakil gubernur 10,68%, calon bupati di 514 kabupaten kota, untuk bupatinya 9,5%, calon wakil bupatinya 10,18%, calon wakil wali kota 11,93%, calon wakil wali kota 17,19%. Kalau keterpilihan di DPR yang kita tahu angkanya sekitar 21%, meningkat sedikit daripada pemilu 2019 yang lalu. Jadi angkanya memang sangat fluktuatif dari jumlah yang maju secara kontestasi, tapi keterpilihannya lebih sedikit lagi. Padahal dari sisi undang-undangnya angka minimum untuk pencalonan itu minimum ya Mbak, 30%, padahal bisa lebih dari 30%. Tapi keterpilihannya ternyata ini kan ketika pemilu itu yang memilih adalah rakyat. Ketika rakyat yang memilih, keterpilihannya kita serahkan sepenuhnya kepada rakyat. Jadi memang tantangannya cukup berat begitu. Perjuangan ini berat karena menjadi seperti pasar begitu ya. Pemilu itu menjadi marketingnya menjadi marketing pasar. Setiap peserta pemilu harus dapat marketingin dirinya, meyakinkan pemilih agar pemilih mau memilih dirinya, dan si peserta bisa meyakinkan orang mau menggunakan hak pilih untuk mencoblos. Gunakan hak pilih Anda untuk mencoblos saya. Jadi tergantung bagaimana dia melakukan kampanye, meyakinkan orang, hey pilih saya karena saya layak untuk Anda pilih, mewakili diri kalian semua untuk jadi wakil rakyat. Dan ternyata itu tidak mudah. Gitu. Jadi itu tidak mudah karena campaign yourself, meyakinkan diri agar masyarakat di tengah banyak pilihan begitu ya, yang disodorkan oleh peserta pemilu yaitu partai politik, bahkan itu nggak mudah. Karena persaingannya tidak hanya antar partai politik, intern partai politik, tapi juga antar partai politik. It's not easy anyway. Jadi perjuangan harus lebih kreatif, harus lebih bisa meyakinkan orang banyak. Dan menurut saya kita harus menumbuhkan banyak kartini-kartini muda dengan jiwa yang sangat kreatif untuk meyakinkan masyarakat, tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan, untuk dapat mencoblos nanti di balik bilik suara di hari pemilihan. Itu betul. Mbak Reni. Ibu, menyenangkan sekali mendengar penjelasan yang disertai dengan angka-angka statistik. Jadi udah langsung memberi ukuran gitu ya Bu ya, gambarannya di posisi pemilu terakhir yaitu pemilu 2024 dan juga pilkada, angkanya di posisi sekian. Ibu Betty sudah sampaikan fluktuasi, ada naik, ada turun, tapi kalau gambaran keterlibatan atau keterpilihan perempuan sendiri, kalau dilihat dari angka pemilu 5 tahun sebelumnya, ini ternyata fakta baru yang perlu diingatkan, yang sudah diingatkan oleh Bu Betty nih kepada teman pemilih, tergantung juga kepada masyarakat yang milih. Dengan banyaknya pilihan yang ada, apakah yang pemilih kan juga ada yang perempuan juga ya Ibu. Sekian hampir 50-50 Ibu Betty sampaikan, dan ternyata dari pemilih yang statistiknya seperti demikian, yang calon atau peserta pemilu atau pilkada yang terpilih dari sisi perempuan ternyata masih harus berjuang lagi ya Ibu ya. Iya, tapi jangan patah semangat ya, karena life must go on. Dan saya tuh selalu suka baca quotes dan termasuk Kartini. Kartini bilang bermimpilah terus, bermimpilah terus, bermimpilah selama kamu masih dapat bermimpi. Apabila tiada mimpi, apalah jadinya hidup. Keadaan yang sesungguhnya biasanya sangat kejam, dan it is
exactly true gitu ya. Dan saya rasa, dan beliau juga bilang, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Iya. Nggak ada nih awan yang, saya ulang, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa awan. Jadi saya merasa bahwa tumbuhkan terus optimisme bahwa life must go on, bahwa betul itu kondisinya ada. Kita tahu kelemahannya ada, dan saya rasa optimisme ini akan melahirkan banyak sekali kreativisme bagi semua pejuang demokrasi, termasuk perempuan, untuk mampu berjuang, apakah sebagai penyelenggara, apakah sebagai peserta pemilu, apakah nanti sebagai pemilih dalam hari H pemungutan suara. Ternyata quote yang dibuat Raden Ajeng Kartini bahkan dari tahun-tahun yang telah lampau masih sejalan senafas dengan kekuatan mimpi, yang meyakini kekuatan mimpi ya Ibu ya. Everlasting. Iya betul. Kayak Itulah lagunya. sebabnya kenapa quote Raden Ajeng Kartini ini diyakini terus sama perempuan-perempuan yang memang punya visi untuk hidup yang lebih maju, hidup yang lebih baik gitu. Relate gitu. Jadi dunia nggak akan seterusnya tuh awan kelabu terus. Yes. Pasti akan ganti menjadi langit yang cerah. Ya. Hidup juga setiap hari berganti, ada siang ada malam, Ya. nggak mungkin gelap terus gitu ya Ibu. Sepertinya tuh quote yang menenangkan dan menguatkan hati gitu ya Bu ya. Itu kan keseimbangan hidup ya. Tuhan menciptakan ya malam dan siang. Gelap dan terang. Iya. Laki-laki dan perempuan. Iya. Dan betul. memang kita diciptakan untuk saling saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Jadi memang kita tidak bisa saling menghancurkan. Toh kita diciptakan untuk saling melengkapi. Yes. Indah sekali so didengarnya. Aduh. Diciptakan untuk saling melengkapi. That's the quote of the day. Baru segmen 1 saya sudah dapat quote yang bagus dari Ibu Betty. Kita diciptakan untuk saling melengkapi. Manusia dan alam juga tentu saling melengkapi ya Ibu ya. Seperti kita teman pemilih, mudah-mudahan juga saling melengkapi nih teman pemilih lagi cari informasi kepemilian yang terupdate. Kita di podcast KPU juga selalu berusaha untuk memberikan update informasi kepemilian untuk teman pemilih. Jangan kemana-mana ya teman pemilih, masih bersama podcast KPU RI, masih bersama Ibu Betty, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak ya masih selalu setia di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode spesial kali ini ada saya Reni bersama tamu spesial kita Ibu Betty Epsilon Idrus. Hai. Ibu, kita berada di episode spesial Hari Kartini, rangkaian Hari Kartini yang tiba hari utamanya itu di 21 April 2026 ini. Tadi di segmen 1 kita udah ngobrolin hal-hal yang inspire Ibu Betty juga, dan bagaimana kacamata penyelenggara pemilu melihat situasi pemilih perempuan, peserta pemilu perempuan dengan fakta-fakta statistik yang sudah diceritain sama Ibu Betty tadi. Dan Ibu kalau mendengar kata Kartini, selalu kan kalau tadi hal Ibu pertama teringat adalah belajar, pendidikan. Terus pasti ada orang lain yang akan menyebut juga empowerment gitu. Ngomong-ngomong soal perempuan, empowerment yang merupakan impact atau imbas dari Kartini ini, dari perjuangan Kartini ini, kalau kita sambungin sama lagu nih, boleh nggak Ibu? Apa sih dibagiin? Apa sih Bu kalau Ibu dengar lagu tuh, lagu apa yang paling berimpact seperti Kartini gitu, yang itu it touch yourself, it touch your soul, yang kayak ini lagu ini mengafirmasi aku banget, perempuan tuh harusnya tuh kayak lagu ini. Apa itu Ibu? Ini kayak Mbak, kebanyakan gaul sama Gen Z kayaknya aku nih ya. Masa? Banyakan nonton TikTok nih kayaknya ya. Iya mungkin. Jadi saya tuh suka dengar lagu judulnya I Am Woman, song by Amy Melly 2022. Tahu nggak Mbak? Nih, suka gaul nggak sama Gen Z?
Nah, Ibu soalnya putri-putrinya udah Gen Z. Iya kan, jadi anak-anak cewek familiar. kan, ya kan ada yang I Iya. am woman gitu kan, I Nah, am fearless, I am sexy, I am divine gitu. nah. Jadi itu dia menggambarkan bahwa dirinya itu independen banget, Hmm. tapi dia yang menentukan sampai dia bilang I live by my own design. Jadi dia tuh hidup dengan ya dia menentukan kehidupannya sendiri. Ya. Yang I'm the beat of my own drum gitu ya. Jadi ya beatnya drumnya dia yang bikin gitu ya. Ya I am woman gitu dan saya perempuan. Yep, Ya yep, kayaknya yep. tuh keren banget ya. Lagu ini ya Ibu. Iya, jadi dia independen dan tapi dia tetap meaningful buat kehidupan gitu. Ya, Iya. saya kayaknya cocok nih lagu. Cocok ya ini lagunya ya. Ternyata bukan dari lagu yang bukan klasik. Kali ini kayaknya yang lagi menyentuh soulnya Ibu Betty ternyata lagu baru-baru ini ya. Kebanyakan 2022. iya, gaul Itu. mana Gen Z kayaknya. Gaul mana Gen Z. Pasti teman pemilih juga familiar sama lagu ini tadi yang sempat di-humming sama Ibu tadi. Kalau suka buka TikTok, media sosial, Reels pasti familiar. Ini banyak banget dijadiin sound-sound yang lagi trending di Iya. mana-mana. Kayak ini cocok juga menjadi mantra afirmasi buat perempuan ya Ibu ya. Perempuan harus tahu apa yang dimau dan menentukan sendiri Iya. hidupnya. Iya. Meaningful banget ya Ibu. Iya, Nggak- karena menurut saya perempuan tuh harus tahu bahwa dia tuh punya pilihan hidup dan menuju bahwa dia tahu dia punya pilihan hidup itu yang nggak gampang Mbak Reni. Dan menurut saya itu yang menurut saya kita harus tahu bahwa wahai teman-teman semua, kita punya pilihan hidup yang menurut saya kita harus tahu pilihan-pilihannya apa saja dan dengan kesadaran penuh kita tahu oke, this is my choice dan ketika ini pilihan saya, maka kamu tahu konsekuensinya. Ketika kamu tahu konsekuensinya, maka itu adalah pilihan sadar dengan segala konsekuensi dan itu yang kan kamu jalani. Gitu. Iya. Bahkan Ibu tadi meng-highlight untuk bisa mengetahui pilihannya sendiri pun itu juga bukan perkara mudah. No, Iya ya kan, Ibu, itu ya? nggak mudah. Ya. Mencari jalan pathway-nya itu ya nggak mudah. Iya. Dan bahkan untuk meyakini apakah sudah benar pilihan saya ini yang memang terbaik untuk saya, Iya. itu juga kadang butuh proses ya Ibu ya. Butuh proses, butuh komunikasi ke banyak orang, ketemu banyak orang, ketemu banyak orang yang pintar, diskusi dengan banyak orang yang punya pengalaman yang jauh lebih baik daripada kita mungkin, atau tanya-tanya ini the best way kayak apa, Iya. kira-kira Iya. kalau saya meluncur ke sini oke apa enggak gitu ya. Ya menurut saya kita memang harus berani speak up dan kemudian kalau misalnya ini kayak apa, kalau pilihannya ke situ gimana gitu. Ya menurut saya we have many choices but kita harus ya apa ya Mbak, harus berani belajar dan mau belajar. Nah. Kemauan itu yang menurut saya kita harus punya niat, mau dan mampu itu yang. Iya. Bahkan berani mengungkapkan, berani mendengar masukan atau input dari orang. Itu yang Ibu bilang sebagai proses belajar ya Bu, bagian dari belajarnya itu ya. Iya. Jadi untuk jangan bilang aku nggak bisa, tapi bilang aku mau belajar gitu. Jadi kalau kita bilang aku nggak bisa, itu menutup setengah dari usaha yang mau kita jalankan. Jadi ya memang semangat itu setengah dari usaha sih ya. Jadi ya menurut saya ketika kita nggak bisa jangan stop. Tapi aku mau untuk cari solusi sehingga kita dapat solusinya. Kan memang itu ya manjada wajada. Ya, itulah maknanya. Ya, berarti kekuatan dari kata-kata itu juga tidak bisa dianggap enteng ya Ibu. Ya, betul Kalau sekali. kita sendiri bilang pakai mulut kita, pakai hati kita, aku nggak bisa. Ya kamu nggak akan bisa sampai kapanpun. Tapi ketika mulut berkata aku mau mencoba, aku bisa mencoba, mungkin akan terwujud sampai di akhir tujuan ya Ibu. Iya, kan semua tergantung usaha kita Mbak Reni. Jadi kalau menurut saya itu kunci untuk membebaskan semua pihak termasuk perempuan. Iya.
semua pihak membebaskan untuk mencapai cita-cita masing-masing, Ibu. Betul. Dan usaha kita kan masih panjang ya. Ya. Dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi apapun pilihan kita kalau kita sudah Amin. tahu pathway-nya. Ya. Saya Amin. juga masih cari, Mbak. Saya juga masih cari, tenang. Really, Ibu ya. Masih cari semua usaha ya. Itu menandakan proses belajar yang tidak pernah berhenti. Ya, betul, Bahkan Mbak. setelah mencapai satu hal, Ibu masih berkeinginan untuk belajar lagi dan Ya. men-challenge lagi apa berikutnya Betul. untuk meningkatkan Pathway kualitas. kita masih panjang. Betul. Betul. True. Dan teman pemilih semua, perempuan-perempuan hebat di sana, kalau tadi Ibu Betty sudah share lagu yang mengafirmasi, yang mencerminkan perempuan itu should be seperti apa, kalau teman pemilih, kamu bagaimana? Apa lagu yang paling menginspirasi kamu? Ayo tulis di kolom komentar ya. Pasti seru-seru juga, atau ada yang sama Ibu juga lagunya sama gitu ya. Itu menyenangkan sekali kalau sepertinya memang semua orang itu harus punya lagu nasional masing-masing ya Ibu ya. Specific national anthem gitu untuk menyertai langkah sendiri untuk menselebrasi diri sendiri ya Ibu ya. Setuju kan ya teman pemilih ya? Nah, Ibu, kalau kita bicara dalam konteks tidak hanya Kartini, kemudian semangat untuk mencapai kesempatan untuk meraih pendidikan seluas-luasnya, setinggi-tingginya, kalau dikaitkan dengan dari sisi Ibu sebagai penyelenggara pemilu saat ini, kalau menurut Ibu apa upaya-upaya yang masih dapat dilakukan KPU khususnya sebagai penyelenggara pemilu untuk bisa terus mewujudkan pemilu atau juga pilkada yang tetap ramah gender, tetap juga membuka kesempatan terhadap perempuan, kira-kira apa saja Ibu? Pemilu itu bukan hanya punyanya penyelenggara, pemilu itu punya semua anak bangsa, karena tapi dari sisi penyelenggara pemilu, tentu kita punya tanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilunya sendiri. Nah, oleh karenanya kerjasama semua stakeholders yang punya tujuan yang sama bahwa pemilu ini harus terselenggara dengan baik, dengan tingkat partisipasi yang baik, juga melibatkan tidak hanya pada laki-laki tapi juga pada perempuan. Yaitu pada peserta pemilunya, pada pemilihnya, tapi juga penyelenggara pemilunya. Dari tingkat KPU RI sampai dengan tingkat ad hoc-nya, Bawaslu RI sampai dengan tingkat ad hoc-nya. Jadi menurut saya simbiosis mutualisme antara penyelenggara, peserta dan pemilih itu juga menjadi sangat penting. Soekarno juga dalam tulisannya kan juga bilang ya Mbak, bahwa laki-laki dan perempuan ini adalah ibarat dua kepak sayap burung. Kalau salah satu kepak sayapnya dipatahkan, maka tak dapatlah burung itu terbang setinggi-tingginya. Artinya kita ini memang betul-betul sebagai penyeimbang. Ketika sebagai penyeimbang, maka kita ini memang seharusnya sama-sama dikuatkan. Sehingga ketika kita mau sama-sama dikuatkan, kita tuh bisa terbang setinggi-tingginya. Ketika kita terbang setinggi-tingginya sebagai sebuah nation, maka tujuan kita sebagai bernegara itu dapat sama-sama kita capai, begitu. Jadi karena dari sisi jumlah kita itu hampir sama, 50-50 laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita sama-sama berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, tanda kutip, menjadi bangsa yang lebih baik, tentu partisipasi antara laki-laki dan perempuan dari sisi jumlah toh kita sama. Artinya baik dari sisi sebagai penyelenggara, dari sisi sebagai peserta pemilu, dari sisi sebagai sebagai pemilih, itu saya rasa perlu ditingkatkan. Jadi nanti negara dalam hal ini Bawaslu ngapain, KPU ngapain, pemerintah ngapain, partai politik ngapain, tentu punya porsinya masing-masing. Saya rasa semua pihak perlu punya timetable, perlu punya program yang sama kuatnya agar pemilu kita itu juga bisa punya kualitas yang lebih baik tidak hanya secara prosedur tapi secara substansi. Wow, berarti artinya semua orang, semua pihak itu memiliki porsi yang besar dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang semakin membaik ya Ibu. Betul. Kita sebagai penyelenggara pemilu punya porsinya, pengawas juga punya porsinya, dan kita juga perlu mengingatkan teman pemilih bahwa teman pemilih juga
harus menentukan sendiri porsinya mau ada di mana, mau seberapa banyak dalam mewujudkan Indonesia yang semakin demokratif ini ya Ibu Betul. ya. Betul, betul. Karena pemilih semakin kritis. Hmm, Pemilih harus tahu siapa yang akan dia pilih. iya. Jadi Iya. ketika dia akan pilih pun dia harus semakin cerdas. Hmm, Jadi kita udah nggak usah lagi mendengar isu serangan fajar, serangan yang lain-lain begitu. Tapi dia semakin kritis bahwa saya memilih seseorang karena dia akan duduk sebagai wakil saya. Ketika dia akan duduk sebagai wakil saya, berarti dia merepresentasi saya. Ketika dia merepresentasi saya, berarti itu gambaran saya. hmm. Jadi ya jangan pilih orang yang bukan gambaran saya. Ya, berarti orang yang saya percayakan akan menggunakan suara saya untuk kepentingan bangsa saya, gitu. Itu Betul. sih simplifikasinya. Iya, betul. Sebenarnya terdengar dan sebenarnya faktanya sesederhana itu. Ya, Berarti mari teman pemilih gunakan hati, kecerdasan yang dimiliki oleh teman pemilih untuk mencari tahu lebih banyak, untuk membangun mimpi-mimpi kita untuk kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang jauh semakin membaik lagi dari waktu ke waktu. Ibu senang sekali bisa mendengar langsung dari Ibu, dan semua yang Ibu ucapkan ternyata sentuhan pujangga-pujangga itu masih melekat masih dalam dong. jiwa Ibu, dan itu terekspresikan sekali, kita semua bisa menangkapnya hari ini. Tentu di nafas semangat suasana hari lahir Kartini yang kita peringati sebagai pahlawan emansipasi, lekat juga dengan semua yang Ibu ucapkan dan semua Ibu pikirkan. Kita semua sama-sama berharap bisa sama-sama terinspirasi dan terus berjuang untuk pendidikan dan kemajuan diri kita masing-masing demi Sama-sama, hidup yang Mbak lebih baik. Reni. Amin, amin. Masih belajar nih, kita masih Belajar terus, Ya, semangatnya juga. Ibu, terima kasih, semoga Ibu selalu sehat, amin ya Allah. Amin. selalu diberikan kelancaran dalam bertugas, Amin ya Allah. terkhusus dalam mengawal kehidupan demokrasi di tanah air sebagai anggota KPU RI. Amin. Ibu, kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya di kesempatan baik berikutnya. Thank you Ya, Ibu. sama-sama Mbak Reni. Iya, dan teman pemilih terima kasih banyak sudah menyimak obrolan bersama anggota KPU RI, Ibu Betty Epsilon Idrus. Sebenarnya beliau khusus mengampu untuk tugas data dan informasi, namun hari ini beliau berbicara dengan semangat pendidikan yang seharusnya saat ini aksesnya sudah dimiliki oleh setiap perempuan dimanapun berada, khususnya di Indonesia, agar lebih semakin berani mewujudkan cita-cita untuk mencapai pendidikan yang semakin luas lagi. Teman pemilih, tetap ya ikuti terus semua podcast KPU RI untuk lebih memberikan update informasi kepemiluan untuk teman pemilih dimanapun berada. Senang banget bisa menemani teman pemilih untuk episode kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Podcast KPU RI, terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.